Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Bapak Ibu dosen dari IAEI ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam TOT Pasar Modal Syariah pada hari ini. Jadi memang seperti yang telah disebutkan di awal bahwa presentasi saya pada pagi hari ini berkaitan dengan praktik investasi di pasar modal syariah. Khususnya mungkin karena saya diundang sebagai perwakilan dari APEI, jadi saya akan lebih banyak menjelaskan tentang praktik investasi pasar modal syariah di produk khususnya saham syariah ya. Gitu. Mungkin bisa lanjut next ke slide setelahnya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu gitu kan. Karena kan tadi ada pepatah yang bilang katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Indah Nur Habibah, tadi udah sempat dijelaskan oleh moderator dari Indo Premier Sekuritas. Mungkin ada Bapak Ibu yang sempat dengar juga tentang Indo Premier Sekuritas atau banyak produknya yang sering dikenal oleh masyarakat itu IPOT atau Indo Premier Online Trading. Jadi IPOT ini adalah produk dari Indo Premier Sekuritas di mana produk tersebut untuk transaksi jual beli saham awalnya. Namun seiring berkembangnya teknologi, kami Indo Premier Sekuritas mengembangkan lagi gitu. Jadi tidak hanya untuk transaksi saham saja, tapi ada juga di transaksi reksadana, payment gateway maupun transaksi di pasar modal syariah khususnya saham syariah. Yang mungkin kita sering kenal dengan sebutan syariah online trading system. Oke, ini materinya masih belum tampil ya katanya? Ini sudah. Oke. Sudah terlihat, Mbak? Ya, sudah ada. Sudah tampil jelas. Ya, jadi saat ini produk dari Indo Premier Sekuritas itu ada banyak, mulai dari IPOT Stock, IPOT Syariah, IPOT Fund, IPOT Pay, News, dan Plan. Tapi pada kesempatan hari ini, karena kita bahas produk syariah ya, jadi saya akan fokus untuk menjelaskan transaksi saham syariah menggunakan syariah online trading system yang kita sebut sebagai IPOT Syariah. Next. Nah, apa sih IPOT syariah itu? Jadi mungkin teman-teman tadi juga sempat dijelaskan mengenai investasi di saham syariah. Jadi IPOT syariah ini kami kembangkan pertama kali di tahun 2011 dan pastinya sudah tersertifikasi DSN MUI. Jadi produk syariah ini tidak hanya ada label syariahnya aja, tapi dipastikan memang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian IPOT syariah ini juga kita kembangkan pertama kali di tahun 2011. Kenapa kita sebutnya pertama di dunia? Karena sampai saat ini SOTS itu baru ada di Indonesia. Jadi negara lain pun dia belum ada yang namanya sistem online trading syariah gitu, yang khusus untuk transaksi di saham syariah. Kemudian dengan IPOT syariah ini teman-teman dosen sekalian juga bisa transaksi di produk saham, reksadana, dan ETF syariah dalam satu akun. Jadi memang tadi sempat dibahas juga kan mengenai reksadana syariah gitu ya. Jadi dengan membuka akun di IPOT syariah ini, selain transaksi saham syariah juga bisa transaksi di produk pasar modal syariah lainnya. Dengan minimum deposit awal hanya Rp100.000 dan tentunya transaksi saham syariahnya sesuai prinsip syariah yang sempat tadi dijelaskan. Jadi tidak bisa menggunakan margin trading, hanya transaksi saham syariah saja dan tidak bisa short sell. Tapi pengumumannya di sini notifikasinya adalah transaksi Anda ditolak karena termasuk bayi al-maksyuf. Karena kan kalau transaksi short sell ini juga untuk di akun reguler juga akan ditolak gitu. Short sell ini adalah transaksi saham di mana saham tersebut belum dimiliki, artinya belum transaksi pembelian sahamnya belum selesai, belum done gitu ya, masih dalam antrian, tapi kita udah mau jual saham tersebut gitu. Nah itu akan ditolak oleh sistem. Next. Sebelum mungkin saya bahas tentang mekanisme transaksi saham, saya akan bertanya dulu nih ke teman-teman, Bapak Ibu, dosen sekalian, kenapa sih kita harus investasi gitu? Karena kan banyak banget teman-teman saya gitu kan, atau teman-teman nasabah dari Indo Premier kadang juga awalnya mulai kalau kata orang tuh semangat banget gitu ya di awal untuk investasi, tapi ternyata
godaan untuk tetap konsisten berinvestasi itu sangat banyak, sehingga di tengah-tengah tuh biasanya udah loyo duluan. Jadi kita sebelum berinvestasi kita harus punya tujuan dulu nih, kenapa kita memulai investasi tersebut, agar jelas nih kita investasi untuk apa gitu. Nah, pastinya investasi itu salah satu tujuannya adalah untuk mengalahkan inflasi. Karena kan kita tahu harga barang-barang naik setiap tahun. Jadi sebenarnya investasi ini bukan pilihan, oh saya mau investasi atau enggak ya, tapi adalah sebuah kebutuhan setiap orang. Bahwa karena inflasi itu nyata ada gitu ya. Jadi investasi inilah yang akan melindungi nilai uang kita. Next. Nah, ketika kita sudah tahu kita investasi untuk apa sih? Mungkin ada juga yang investasi merencanakan untuk masa tua, masa pensiun gitu ya. Karena kita ingin masa pensiun kita lebih banyak memberikan kepada cucu, atau mungkin tidak ingin banyak minta sama anak gitu. Nah, tentunya kita harus punya investasi, karena kan di masa tua itu pendapatan menurun, tapi pengeluaran tetap ada, bahkan biasanya cenderung naik gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah investasinya di mana? Nah, salah satu produk investasi di pasar modal syariah ini adalah saham. Tadi mungkin sempat dijelasin juga sama Pak Ustadz ya dari DSN MUI, apa sih itu saham gitu, ada saham syariah juga gitu kan. Sebenarnya saham itu kalau saya boleh sedikit definisikan, secara mekanisme awal itu tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Secara mekanisme awal ya, karena saham ini adalah surat kepemilikan perusahaan. Banyak banget di luar sana orang yang berpikiran kalau transaksi saham itu tidak sesuai prinsip syariah karena nggak ada barangnya gitu kan. Padahal sebenarnya transaksi saham ini sama kayak kita beli tanah, di mana kita nggak bawa pulang tanahnya, tapi yang kita bawa adalah suratnya, SHM-nya gitu kan. Sama aja kayak kita mau beli perusahaan, yang kita bawa pulang bukan perusahaannya atau aset perusahaannya, tapi adalah saham atau surat kepemilikan perusahaan. Di mana dulu itu ada lembaran kertasnya bentuknya kayak SHM, cuman sekarang sudah digitalisasi seiring dengan bertumbuhnya teknologi. Jadi ini semuanya sudah dipersimpel. Jadi bahkan sekarang transaksi saham nggak harus tatap muka kayak dulu ribet gitu ya, atau telepon-telepon. Tapi sekarang udah bisa lewat handphone atau lewat gadget gitu ya. Yang penting terkoneksi dengan internet. Next. Nah, mekanisme transaksi sahamnya seperti apa gitu? Mekanisme transaksi saham sebenarnya teman-teman dari dosen dari IAII ini tidak bisa langsung beli datang ke perusahaan kayak Telkomsel, contoh pengen beli saham Telkomsel datang langsung ke perusahaannya, itu nggak bisa seperti yang kita tahu ya. Harus melalui perusahaan sekuritas, salah satunya di sini adalah Indo Premier Sekuritas sebagai anggota bursa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana nanti dari sistem perusahaan sekuritas ini akan mempertemukan penjual dan pembeli dari saham tersebut. Jadi memang kita tidak bertatap langsung karena semuanya by teknologi gitu. Nanti dari perusahaan sekuritas yang akan transaksi sahamnya ini akan dikasih ke sistemnya bursa yang kita sebut JATS atau Jakarta Automatic Trading System gitu. Jadi nanti dari sistem bursanya ini akan mempertemukan penjual dan pembeli saham tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Next. Nah, sebenarnya mekanisme transaksi saham kalau saya bilang gitu ya, kalau saya analogikan itu sebenarnya sama banget, hampir sama seperti transaksi di pasar tradisional, di mana adanya kesepakatan harga, adanya tawar-menawar sebelum terjadi kesepakatan harga tersebut. Kayak misalkan di sini contoh, kayak kita kan kalau ke pasar itu nggak enak kalau nggak nawar ya, biasanya kalau ibu-ibu harus nawar dulu nih, tawaf dulu kan keliling cari barang yang mana yang bagus dengan harga yang murah gitu. Sebenarnya transaksi saham kurang lebih hampir sama kayak gitu. Dimana adanya permintaan dan penawaran. Di sini saya contoh ada yang penjual tomat, dia menjual tomat di harga Rp25.000 per kilo. Kemudian ada yang membeli tomat di harga Rp20.000 per kilo. Kira-kira terjadi transaksi tidak? Pertanyaannya. Pasti tidak ya, karena kan tidak ada kesepakatan harga. Yang ada pembeli dan penjualnya ribut, ngotot di harga yang mereka inginkan. Kecuali lain cerita kalau misalkan si penjualnya merasa oke,
tomatnya nanti busuk nih kalau udah kesiangan gitu kan, daripada nggak kejual, yaudah deh biar cepat kejual, saya jual aja yang harga ibu mau berapa gitu kan, 20.000 per kilo, oke gitu kan. Oke, saya beli di harga Rp20.000 per kilogram, seperti itu. Jadi barulah terjadi transaksi tomat tersebut di harga Rp20.000 per kilogram. Kira-kira kayak gitu kan kalau pasar tradisional. Gimana kalau di pasar saham? Next. Nah, untuk di saham sendiri sebenarnya kurang lebih sama, karena harga suatu saham itu terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran saat itu gitu. Kurang lebih hampir sama, cuman mungkin bahasanya aja yang dibikin beda gitu kan, karena tadi kalau di sistem itu tadi kan ada permintaan dan penawaran, kalau di sistem itu kita sebutnya bid dan offer gitu. Kayak di sini contoh ada, ini contoh ya, contoh gambaran besar aja, ada pembeli yang ingin beli saham Indosat contoh, dan ada yang mau jual saham Indosat di harga 25.000, yang mau belinya di Rp20.000. Sama kayak tadi, nggak akan terjadi kesepakatan harga dan nggak akan jadi transaksi kalau dua-duanya ngotot di harga tersebut. Lain halnya kalau penjual ini ternyata merasa lagi butuh uang banget dan pengen sahamnya cepat-cepat kejual. Berarti si penjual ini harus ngikutin harga di pembeli gitu kan. Akhirnya terjadilah transaksi. Ya udah deh, saya jual aja di harga Rp20.000 untuk saham Indosat saya gitu kan, kayak gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya hampir sama, tapi kita kalau di pasar kan kelihatan orang gitu ya, ada drama-dramanya gitu kan. Tapi kalau untuk saham sendiri kita karena nggak kelihatan orang, semuanya by system, jadi lebih mudah sebenarnya. Oke, ini ada beberapa chat yang bilang screen sharingnya nggak muncul, mungkin nanti operator bisa minta tolong ya. Oke, next. Saya Mbak. Iya. Oh, ini screen-nya hilang ya? Mau share screen dari saya aja? Ini ya boleh coba Ya, Mbak. Saya coba share screen dari saya ya. Ya boleh. Kalau boleh tahu, sambil kita nunggu screen-nya kebuka, kalau boleh tahu di sini ada yang udah jadi investor atau rata-rata masih belum tahu gitu tentang investasi saham? Saya sudah, Bu, udah jadi investor. Oh, banyak ya yang udah mulai, alhamdulillah. Ya, ada juga yang belum, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Oke. Kalau bisa Mbak Indah, presentasinya dipersingkat saja biar bisa langsung simulasi trading tuh kayaknya. Oke, boleh. Karena mumpung masih jam-jam tradingnya nih sekarang nih. Iya, iya. Nanti akan bahas, sebenarnya abis ini kita mau bahas cara pilih saham untuk pemula sih, gitu. Yang pastinya ada rasio-rasio yang mungkin Bapak Ibu dari dosen ekonomi ya, karena pesertanya, jadi mungkin pasti sudah kurang lebih sudah paham rasio-rasionya. Hanya cuman dikasih tahu aja gimana sih kalau kita prakteknya gitu, kurang lebih. Oke. Bisa Mbak? Udah. Kelihatan ya? Oh, masih nggak kelihatan. Boleh aku bantu lagi, Mbak? Boleh. Sambil aja kita berdua aja coba. Di stop share dulu ya? Iya, itu shop dulu. Oke. Oke, udah ya. Kayaknya. Oke,
Udah, jadi untuk selanjutnya sebenarnya tadi udah mekanisme transaksi sahamnya. Ini saya mau share sedikit mengenai tips dan trik memilih saham. Karena ini ada beberapa juga sebenarnya yang kadang kita suka keliru memahami kalau untuk investasi saham itu ya udah gitu kan, karena insya Allah syariah, kita pilih aja saham dari yang mungkin kata orang kok ini bagus nih sahamnya gitu kan. Padahal sebenarnya tadi udah sempat juga mungkin ada dibahas sedikit dibahas gitu ya sama Pak Ustadz dari DSN, bahwa hal tersebut ternyata ada goror ya. Kenapa goror? Kalau misalkan kita tidak menganalisa terlebih dahulu saham yang mau kita beli gitu kan, ibarat kayak kita beli kucing dalam karung gitu. Bahkan ada beberapa orang juga yang mereka beli saham yang penting tahu kodenya aja buat beli gitu kan, tanpa dianalisa terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut layak kita beli, seperti itu. Nah, tips dan triknya itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu dosen di sini kalau kita mau beli saham itu ya pasti karena kita mau beli bisnis perusahaan ya kita harus tahu dulu dong produk dan bisnis perusahaannya. Jangan sampai kita beli perusahaan kita nggak tahu produknya seperti apa, bisnisnya seperti apa, perusahaannya dapat untungnya seperti apa gitu. Nah, yang paling mudah buat kita pilih adalah saham-saham yang produknya sering kita gunakan setiap hari, karena di situ udah jelas gitu kan, dan ada benefit tambahan. Selain kita menjadi konsumen, kita juga menjadi pemilik perusahaannya. Artinya selain kita mengkonsumsi barangnya, kita nanti dapat keuntungan bagi hasil dari keuntungan perusahaannya. Jadi ada double benefit di situ. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dosen juga ternyata berpengalaman di perusahaan-perusahaan lain gitu kan, yang ternyata misal ada juga yang berpengalaman di perusahaan tambang contoh gitu kan, atau punya kenalan yang kerja di perusahaan tambang sehingga dapat informasi yang lebih baik bagaimana cara perusahaan tersebut berjalan gitu, itu boleh-boleh aja. Tapi saya sarankan jangan pernah gitu ya untuk investasi di perusahaan yang kita nggak kenal gimana proses bisnis perusahaan tersebut. Kemudian next. Nah, selanjutnya setelah kita tahu produk dan niche perusahaannya, kita harus perhatikan juga kapitalisasi pasarnya. Kenapa? Karena market cap atau kapitalisasi pasar yang besar itu lebih baik karena fluktuasi harganya tidak terlalu tajam gitu, seperti market capnya yang kecil gitu. Jadi ini pas banget saham yang kita sebut biasanya kalau market capnya lebih besar itu kita sebutnya saham blue chip. Nah, ini bagus banget buat investor-investor pemula atau investor jangka panjang, sehingga itu melindungi dari risiko fluktuasi harga saham. Yang kita tahu mungkin ada beberapa saham yang bisa aja sehari naik 15%, besoknya turun 10%, itu ada beberapa. Bahkan saham syariah juga ada yang seperti itu. Makanya ini harus kita perhatikan market cap-nya itu berapa banyak. Di sini ada beberapa kriterianya. Market cap yang paling bagus itu ada di first liner yang kita lihat lebih dari 50 triliun rupiah gitu. Kemudian ada second liner, ini market cap yang di antara 10 sampai 50 triliun rupiah. Ini dia berada di tengah-tengah, di mana fluktuasi harganya lumayan cukup fluktuatif, tapi tidak terlalu fluktuatif kayak third liner. Ini kita sebut saham gorengan biasanya. Mungkin sempat kemarin beberapa kali booming gitu ya terkait beberapa kasus ke belakang, itu ada kita sebut kayak banyak banget nih saham gorengan itu apa sih kira-kira gitu. Nah, kira-kira kriterianya salah satunya adalah saham yang market cap-nya itu kecil, di bawah 10 triliun rupiah gitu. Jadi ini tidak disarankan bahkan untuk investor pemula atau investor jangka panjang karena fluktuatif harganya sangat tinggi gitu. Next. Nah, selain itu kita pilih juga perusahaan yang untung pastinya ya. Jangan sampai kita pilih perusahaan gitu kan, beli saham perusahaannya ternyata nggak untung atau rugi gitu. Ya nanti kita dapat apa, dividennya pun nggak bakalan kebagian seperti itu ya. Nah, kurang lebih di sini saya ada sedikit analogi gitu. Terkadang kita terlalu fokus pada keuntungan penjualan perusahaan. Di sini saya analogikan tukang bakso. Ada bakso Buruhan total penjualan 150 mangkok per hari, bakso induknya total penjualan 50 mangkok per hari. Mungkin secara sekilas kita lihat bakso Burhan ini lebih untung. Tapi ternyata dari sisi aset si bakso Burhan ini punya 10 gerobak. Total penjualannya cuma 150. Yang kalau kita rata-ratakan berarti satu gerobak itu rata-rata penjualannya 15 mangkok per hari. Berarti dia kurang efisien karena asetnya banyak. Sedangkan si bakso induk ini total penjualannya 50 mangkok per hari, dia cuma punya satu gerobak.
Jadi kalau bayangkan kalau dia punya 10 gerobak berarti dia bisa menjual sekitar 500 mangkuk per hari. Di sini kita bisa lihat ternyata sebenarnya kalau untuk lihat perusahaan yang untung juga nggak hanya kita lihat dari nominal penjualannya aja atau nominal labanya, tapi kita lihat juga dari total aset ataupun modal yang perusahaan miliki. Disitulah yang kita tahu ada rasio ROA dan ROE untuk melihat tingkat efisiensi perusahaan dan juga profitabilitasnya. Nanti bisa dilihat berarti kan ROA atau ROE yang lebih besar itu lebih baik gitu. Next. Slide-nya masih ada beberapa yang belum muncul, nanti minta tolong mungkin ya. Atau bisa jadi dari koneksi Bapak Ibu dosen juga sih sebenarnya kalau ada beberapa kendala terkait slide dan juga video. Oke, di sini kita udah lihat tadi perusahaannya untung, kemudian jangan lupakan juga hutang. Hutang perusahaan itu sangat penting karena kita disitulah kita bisa tahu seberapa panjang umur perusahaan. Karena kalau utangnya terlalu banyak, bisa jadi perusahaan ini nanti di masa yang akan datang itu megap-megap buat bayar utang aja gitu, sehingga labanya mungkin akan terkuras gitu cuma buat bayar utang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rasio yang mungkin Bapak Ibu dosen udah kenal gitu ya. Ada untuk sektor perbankan dan leasing, biasanya kita pakai NPF ya untuk yang syariah. Kemudian asuransi kita pakai RBC untuk membandingkan aset perusahaan asuransinya dengan total klaim yang dimiliki. NPF ini semakin kecil semakin baik, RBC ini semakin besar semakin baik. Sedangkan itu untuk sektor keuangan, sedangkan untuk sektor lainnya itu cukup gunakan DER dan DAR saja, di mana rasio tersebut semakin kecil semakin baik. DER dan DAR ini kenapa nggak bisa dipakai untuk perusahaan perbankan ataupun keuangan, karena ya seperti kita tahu kan untuk dana pihak ketiganya gitu ya, untuk di perbankan sendiri itu diakui sebagai hutang, jadi DER dan DAR-nya itu bisa sangat tinggi, makanya kita biasanya nggak terlalu melihat DER dan DAR di perusahaan perbankan, karena kalau misalkan DER dan DAR-nya kecil pun berarti dana pihak ketiganya juga kecil, artinya perputaran uang di bank tersebut juga kecil seperti itu. Makanya DER dan DAR ini nggak terlalu berpengaruh di perusahaan perbankan, tapi di sektor lainnya sangat berpengaruh. Next. Oke, selanjutnya kita lihat perusahaan murah gitu ya. Kita akan lihat perusahaan murah, mungkin secara nominal kita tahu, perusahaan ada yang saham yang harganya Rp500 dan ada yang harganya Rp1.000. Mungkin terlihat secara nominal yang 500 ini sedikit lebih murah daripada yang 1000, padahal sebenarnya enggak, bisa jadi aja yang 1000 ini lebih murah daripada yang 500. Nah, di sini saya analogikan sedikit, mungkin kayak ada perbandingan dua buah handphone, yang satunya handphone keluaran terbaru harganya 5 juta, yang satunya handphone keluaran lama harganya 1 juta. Secara nominal kan mungkin terlihat lebih murah yang 1 juta, tapi secara spesifikasi gitu kan itu berarti kan lebih murah sebenarnya yang 5 juta, karena dengan spesifikasi yang sangat canggih handphone Samsung terbaru gitu kan, kita cuma ngeluarin uang 5 juta rupiah aja gitu juga kayak kita pilih perusahaan itu nggak cuma dilihat dari angka harganya aja, tapi juga kita lihat berapa sih laba bersihnya dan berapa sih modal perusahaan tersebut. Di sini kita tahu mungkin ada dua rasio ya untuk lihat perbandingan harga saham dengan laba bersih ataupun dengan modalnya, itu ada PER, di mana kita bandingkan harga saham dengan EPS, artinya kita bandingkan harga saham dengan laba bersihnya, dan juga ada PBV di mana kita bandingkan harga saham dengan BVPS, artinya kita bandingkan harga saham dengan modal perusahaannya seperti itu. Nah, kedua rasio ini kalau kita sebenarnya nggak pernah gunakan dua-duanya, lebih baik kita pilih aja salah satu. Kira-kira mau nilai perusahaan ini murah atau mahal dari segi PER atau dari segi PBV, dari segi labanya atau dari segi modalnya, seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa kasus kan perusahaan yang laba bersihnya tinggi tapi ternyata ekuitasnya atau modalnya rendah, atau kebalikannya yang ekuitasnya tinggi kemudian laba bersihnya ini rendah gitu kan, sehingga kalau kita pakai dua-duanya itu akan bikin bingung. Secara PER itu terlihat lebih murah, tapi PBV-nya mahal atau kebalikannya seperti itu. Next.
Oke, di sini kita akan langsung masuk ke simulasi trading aja ya. Di sini saya akan coba share screen. Sebentar. Oke, kita lihat. Ini akan coba di share screen. Jadi kita sebenarnya punya aplikasinya itu lebih baru nih. Mungkin tadi ada beberapa yang sempat bilang, oh pakai aplikasi Podgo ya gitu. Memang dulu kita pakainya Podgo, tapi saat ini kita baru launching aplikasi baru yang kita sebut iPod. Nanti bisa Bapak Ibu dosen mungkin yang udah jadi nasabah Indo Premier bisa coba download di Play Store ataupun App Store. Nah, aplikasi iPod ini Bapak Ibu dosen bisa lihat di sini ada menu stock dan news untuk pay atau payment gateway dan juga reksadana ini masih belum bisa kita gunakan, sedang kita kembangkan. Nah, balik lagi ke awal tadi kita belajar tentang saham ya. Untuk saham sendiri kita bisa klik di menu saham, ini ada banyak banget pilihannya. Nah, tadi udah sempat kita bahas beberapa rasio yang kira-kira oke kita gunakan untuk pemilihan sahamnya. Bisa dilihat di sini ada menu stock screener. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk lihat apakah saham tersebut sesuai kriteria yang Bapak Ibu dosen mau, seperti itu. Contoh di sini market cap-nya kita isi jadi 5.000 billion gitu ya, contoh. Atau biar 50.000 billion. Jadi tahun 50 triliun, lebih besar dari 50 triliun kita lihat. Kemudian dari pair-nya sini kita bisa lihat lebih kecil dari contoh ya. Kemudian ada dari debt per equity-nya kita lihat lebih kecil dari 1, ROA dan ROE-nya di sini. Nah, nanti kita tinggal langsung search aja. Akan muncul akan muncul di sini GGRM, ICBP, MIOR, dan UNTR. Ada beberapa perusahaan yang kita lihat ternyata sesuai dengan kriteria. Tapi tadi yang sempat diketahui ya mengenai prinsip syariah untuk saham syariah sendiri, GGRM ini perusahaan gudang garam, artinya perusahaan rokok. Jadi tidak termasuk tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. Nah, ini saya masih sebentar, saya logout dulu. Iya, tadi masih pakai akun yang akun teman saya yang masih belum syariah. Ini saya ganti pakai akun yang syariah ya. Self citations, there's a lot of things involved in doing that. Oke, bisa kita mulai lagi share screen ya. Dari awal coba. Nah, tadi ada beberapa yang udah kita lihat, ada MIOR ya, ada ICBP gitu ya, itu yang sesuai prinsip syariah. Tapi untuk yang gudang garam tadi sayangnya tidak sesuai prinsip syariah, jadi tidak bisa kita beli. Nah, di sini udah kelihatan, kita bisa simulasi langsung cara belinya. Kalau udah dari sini, dari stock screener, gampang banget, tinggal Bapak Ibu bisa langsung klik aja kode saham yang mau Bapak Ibu beli. Kemudian akan muncul di sini, kode sahamnya MIOR. Pilih simple buy.
kemudian pilih satu, kita contoh pengen belinya satu lot gitu ya. Terus kita lihat di sini ada bid dan offer. Nah, tadi yang sudah sempat saya jelaskan, bid dan offer itu adalah harga dari penawaran ataupun permintaan. Offer ini harga dari penjual dan bid ini harga dari pembeli. Dimana kalau Bapak Ibu sebagai pembeli mau langsung terbeli sahamnya gitu ya, berarti kita pasang harganya di harga offer. Karena di sini harga offer kan ada banyak nih, ada 2.280, ada 2.290, ada 2.300 rupiah per lembar saham. Kita lihat di harga offernya ya. Nah, kita pilih ya pastinya kalau kita jadi pembeli pengennya pilihnya yang paling murah ya. Makanya kita fokus aja di offer paling atas di 2.290 rupiah per lembar saham. Minimum pembelian saham itu 1 lot atau 100 lembar. Berarti ketika kita masukkan jumlahnya 1 lot tadi, maka akan muncul di sini total pembeliannya itu Rp228.000. Jadi kita butuh dana sekitar Rp228.000 untuk membeli 1 lot saham Mayora Indah, di mana kita tahu produknya paling terkenal itu ada Beng Beng ya. Dia biasanya produk jajanan-jajanan coklat, permen gitu. Nah, di sini bisa kita langsung pilih submit. Apakah konfirmasi pembelian? Langsung pilih OK. Nah, ini order pembeliannya sudah sukses. Gimana tadi ada beberapa, tadi ini Porsche Syariah gitu ya. Gimana tadi kalau kita beli sahamnya bukan saham syariah? Ini akan muncul GGRM. Kita coba. Kita pilih, oke. Nah, time out tulisannya. Jadi ketika Bapak Ibu beli saham yang bukan saham syariah, tulisannya akan time out. Jadi belum bisa atau tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena akunnya akun syariah. Jadi belinya harus saham syariah aja. Atau kalau misalkan kita mau beli tapi uangnya kurang, kayak tadi pakai margin trading gitu ya. Nah, di sini tinggal pilih MYOR, kemudian pilih simple buy. Sini uang saya itu sekitar di bawah 1 juta juga. Jadi di sini kita coba pembelian di atas 1 juta. Nah, pilih submit. Oke. Nah, ini ada tulisan, langsung ditolak. Kenapa? Karena transaksi Anda terindikasi riba, di mana kalau kita beli saham, uangnya kurang gitu kan, kalau pakai margin trading itu kan kita pinjam dulu. Biasanya kalau akun reguler itu ditalangin dulu sama perusahaan sekuritas gitu kan, terus nanti baru pengembaliannya itu dikenakan biaya, di mana biaya dari pinjaman itu kalau disyariahkan disebutnya riba. Makanya untuk transaksi saham itu saham syariah ya, dengan akun syariah itu hanya bisa transaksi sesuai dengan dana kas yang tersedia. Tidak bisa kita beli kayak ini, dana saya cuma ada sekitar ya pokoknya kurang dari 1 juta lah ya. Ini saya beli harga Mayora di harga 1 juta ke atas gitu, sehingga langsung ditolak sama sistem terindikasi riba gitu. Jadi walaupun nanti misalkan saya punyanya 100.000 gitu, belinya 100.000 juga, tapi kan situ ada fee beli gitu kan, fee beli dari perusahaan sekuritasnya. Dari Indo Premier itu fee belinya sekitar 0,19%. Jadi terus tetap diperhitungkan, walaupun selisihnya cuma beberapa perak aja, tetap akan ditolak oleh sistem karena uangnya kurang gitu. Tadi udah, kemudian contoh saya mau jual saham. Nah, kebetulan saya nggak punya saham ICBP. Tadi saya mau jual sahamnya, padahal saya nggak punya sahamnya nih. Kita coba ya. Apakah bisa terjual? Kalau dengan SOTS tinggal klik submit. Oh ya, sebelum saya jelaskan cara jualnya, gitu ya. Ini bisa dilihat harganya. Tadi kan kita sebagai pembeli ingin beli saham, kita fokusnya di harga offer tentunya ya. Nah, karena itu harga dari penjual. Kemudian kalau kita mau jual saham, lalu kita mau langsung terjual sahamnya, berarti kita fokusnya di harga bid.
di mana kita lihat harga bid ini adalah harga dari pembeli itu ada 8.825, ada 8.800, ada 8.775 gitu kan. Tapi kan kita sebagai penjual tentunya pengennya jualnya di harga tinggi walaupun kita ngikutin pembeli gitu. Nah, kita bisa lihat di sini di bid paling atas. Jadi makanya fokusnya sebenarnya untuk jual dan beli kita fokus aja di harga bid dan offer paling atas. Dimana kita lihat di sini ada 8.825. Langsung defaultnya memang di aplikasi itu dijual di harga 8.825 rupiah per lembar. Kalau kita taruh satu lot berarti nanti saya akan mendapatkan 882.500 dari hasil penjualan ICBP saya satu lot ini. Tapi kan saya tadi nggak punya sahamnya ICBP gitu. Di sini bisa kita coba klik submit. Apakah Nah, ini akan langsung ditolak. Transaksi Anda ditolak karena termasuk bayi al-maksyuf atau menjual barang yang belum Anda miliki seperti itu. Tapi transaksi dengan IPOT yang reguler pun tetap akan ditolak. Pop-up-nya itu transaksi Anda ditolak karena short selling seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sendiri kalau lagi harga saham dari kemana lagi jatuh-jatuhnya itu banyak banget praktisi yang sangat melarang short selling ataupun melarang margin trading. Kenapa? Karena risikonya akan sangat besar gitu. Jadi sebenarnya prinsip syariah ini untuk transaksi di pasar modal syariah, kalau Pak Irwan bilang ya, kayak saya kutip kata-kata dari kepala pengembangan pasar modal syariah di Bursa Efek, akan syariah pada waktunya. Kenapa? Biasanya kalau misalkan kita lagi harga saham lagi jatuh itu banyak banget ternyata larangan-larangan transaksi yang ternyata memang di hukum syariah pun tidak diperbolehkan seperti itu. Oke. Terus kemudian kira-kira seperti itu kalau untuk transaksinya. Jadi di Indo Premier ini untuk di aplikasi yang baru memang baru bisa untuk transaksi saham aja, belum bisa transaksi reksadana. Tapi nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu ingin investasi reksadana itu memang baru bisa di aplikasi iPortGo. Jadi bisa download di aplikasi iPortGo untuk transaksi reksadananya. Tapi untuk saham kami sarankan untuk pakai aplikasi yang terbaru karena lebih smooth ya, karena lebih tampilannya juga lebih oke gitu, dan emang ini kita sedang kembangkan untuk yang reksadananya. Dan juga di sini ada fitur journey di mana Bapak Ibu bisa lihat beberapa video ataupun artikel ataupun podcast mengenai analisis ataupun strategi investasi di pasar modal. Baik pasar modal konvensional ataupun yang syariah. Tapi untuk strategi investasi dan analisis untuk pasar modal syariah ataupun konvensional itu semuanya sama. Jadi sebenarnya ini bisa Bapak Ibu lihat untuk sarana belajar ataupun edukasi ataupun sarana mengajar ini juga bisa. Kemudian di sini ada beberapa schedule pembelajaran, jadwal belajar yang bisa diikuti mulai dari tahap beginner, intermediate sampai advance. Jadi ini bisa diikuti dalam bentuk webinar ataupun edukasi online yang difasilitasi oleh Indo Premier Sekuritas khusus untuk nasabah-nasabahnya seperti itu. Jadi memang kami fokusnya selain gimana untuk masyarakat melek investasi gitu ya, ini juga kita fokus juga untuk nggak cuman ketika mereka jadi investor kita lepas gitu aja, tapi juga kita fokuskan untuk gimana caranya investor nasabah itu bisa terus meningkatkan kapabilitas mereka sebagai investor, jadi nggak buntung di tengah jalan gitu, sehingga bisa jadi investor dalam jangka panjang gitu. Di sini makanya sudah ada fitur journey yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kira-kira seperti itu ya Mas. Waktunya masih ada? Habis Mbak, mohon maaf. Habis, oke. Pertanyaannya udah banyak masalahnya. Kita mungkin Siap. lanjut di pertanyaan saja kali ya. Oke. Indah, mohon maaf nanti karena kita pengen selesai di tepat waktu ya, jam 12. Masih ada sekitar 20 menit lagi Mbak. Untuk Mbaknya ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan paling banyak adalah bagaimana cara membeli atau apakah
kalau mau jadi investor harus buat akun dulu. Bagaimana caranya, syaratnya, seperti itu Mbak. Oke, jadi memang untuk buat investor harus buat akun dulu gitu ya, pasti harus buat akun dulu di perusahaan sekuritas. Nanti dari perusahaan sekuritas itu baru bisa dapat username, password, dan PIN, juga rekening dana nasabah gitu. Untuk rekening dana nasabah atas nama Bapak Ibu pribadi gitu. Itu fungsinya kayak GoPay yang untuk dimasukkan dulu uangnya, baru nanti di sistem baru terupdate seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi kalau di Indo Premier Sekuritas memang kalau sudah ada pembukaan secara online lewat aplikasi, itu tidak perlu kirim-kirim berkas, nggak perlu ribet, tapi sayangnya itu masih untuk akun reguler. Kenapa? Karena saat ini RDN-nya itu kan kita kerjasama sama bank. Nah, RDN-nya ini Bank Syariah ini belum ada yang menyediakan sistem untuk pembukaan rekening secara online. Jadi untuk yang syariah saat ini masih harus mengirimkan berkas. Di sini bisa dilihat caranya gimana, kita bisa masuk ke websitenya www.indopremier.com, kemudian pilih di sini open an account. Nah, ini 1 jam jadi, tapi ini akunnya yang reguler, sayang sekali. Kalau Bapak Ibu ingin buka akunnya syariah, pilih manual registrasi. Nah, di sini masukkan semua data-datanya, jangan lupa centang saya ingin buka akun syariah. Apakah yakin? Yakin, nanti akan lanjut. Isi semua data yang ada dalam form online tersebut. Nanti setelah itu akan dikirimkan email dan ada lampiran PDF-nya ke email Bapak Ibu yang terdaftar, di mana lampiran PDF tersebut harus di print out dan dikirimkan beserta persyaratan dokumen lainnya, seperti KTP, NPWP jika ada, kemudian halaman depan buku tabungan, dan selfie sambil pegang KTP-nya, seperti itu. Dikirimkan ke kantor pusat Indo Premier ataupun kantor cabang Indo Premier boleh. Tapi saya sarankan sih langsung ke kantor pusat agar prosesnya lebih cepat. Kalau ingin ke kantor cabang juga tidak masalah. Kira-kira seperti itu untuk pembukaannya. Nanti kalau sudah punya account dari Indo Premier akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar ataupun untuk bertanya-tanya bisa lewat sosial media di Indo Premier yang ada Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter ataupun YouTube, juga ada video-video tutorialnya @Indo-Premier yang ada centang birunya. Karena saat ini ada banyak banget beberapa akun sosial media kita yang palsu, jadi pastikan yang di follow itu yang asli, yang ada centang birunya, seperti itu. Nanti setelah akunnya jadi ada juga nanti setelah akunnya jadi ada juga dari RDN-nya. Nah, ini harus diperhatikan nih, karena ada beberapa kasus yang menghubungi teman-teman nasabah gitu kan dari Indo Premier, suruh isi RDN tapi ke banknya atas nama orang lain gitu. Nah, itu tolong diperhatikan untuk RDN ini atas nama diri sendiri gitu kan, atas nama yang didaftarkan sendiri. Jadi transfernya gimana? Transfernya kayak biasa kita transfer ke rekening aja gitu kan. Kalau beda bank ada kena fee transfer, kalau misalkan sama bank tidak kena. Nah, ini ada pertanyaan juga, RDN-nya itu via Bank Syariah Mandiri bisa buka RDN. Nah, kalau di Indo Premier kita kerjasamanya sama BCA Syariah, jadi hanya BCA Syariah saja. RDN-nya Indo Premier yang akan bantu buatkan. Makanya nanti formnya itu ada form BCA Syariahnya juga yang harus diisi. Kira-kira seperti itu. Ya. Bisa lo udah mulai mengerti. Nanti mungkin di sesi terakhir Mbak Indah mungkin bisa diinfokan aja misalnya nomor handphonenya Mbak Indah, biar nanti teman-teman kalau mau proses buka bisa langsung menghubungi Mbak Indah gitu ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Pak Dihin. Apakah PER yang tinggi itu yang menarik Mbak, selain aspek fundamental lainnya? Benar nggak? Justru PER ini yang lebih menarik adalah yang rendah. Semakin rendah semakin bagus. Tapi tadi kenapa PER saya di Stockstainer ada PER-nya 7, saya naikkan jadi 15, itu sebenarnya untuk menyesuaikan saja. Karena PER 7 ini untuk saat ini, untuk perusahaan-perusahaan terbuka saat ini agak sulit gitu kan. Walaupun idealnya kan ada di beberapa buku-buku manajemen keuangan itu ada
yang bilang PR-nya di bawah 10 itu lebih bagus, atau PR-nya di bawah angka tertentu gitu kan yang lebih bagus. Sebenarnya enggak, ini dalam praktiknya kita sesuaikan saja dengan keadaan perusahaan saat itu atau keadaan ekonomi kita saat itu. Jadi untuk PR di bawah 10 saat ini sangat sulit gitu kan, makanya tadi saya inputnya 15. Sebenarnya PR ini lebih rendah, lebih baik nominalnya gitu ya. Jadi nanti ini bisa juga pakai stock screener atau dibandingkan dengan per saham perusahaan lainnya yang tentunya satu industri ya, misalkan telekomunikasi ya dengan telekomunikasi saja gitu kan. Di sini bisa dilihat kalau kita pengen lihat per ataupun laporan keuangan dari salah satu perusahaan terbuka saja di menu stok. Ini ada menu fundamental. Nah, ini untuk Telkomsel kita lihat PR-nya 17,58 untuk perusahaan Telkomsel di tahun 2019 kemarin gitu. Nah, ini cukup tinggi sebenarnya kan kalau misalkan kita bilang yang ideal itu di bawah 15 gitu kan, untuk di buku-buku di manajemen keuangan kan kebanyakan kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam praktiknya kita sesuaikan saja dengan keadaan perusahaan atau keadaan ekonomi saat itu. Jadi kalau ada juga ternyata sulit ya, tadi aja PR-nya 15 aja cuman ada 4 perusahaan aja gitu, dan untuk perusahaan kayak Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel ini kita lihat PR-nya juga cukup tinggi 17,58. Tapi apakah benar dia sangat tinggi PR-nya? Ini bisa kita bandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Contoh kayak kita bandingkan dengan perusahaan Indosat ataupun bandingkan juga dengan XL dan juga Friend. Dan perlu diperhatikan walaupun PR ini lebih rendah lebih bagus, jangan sampai kita pilih perusahaan yang PR-nya minus. Karena kalau PR-nya minus itu artinya perusahaan tersebut rugi gitu kan. Karena kan PR ini bandingkannya dengan laba bersih. Kalau labanya minus berarti PR-nya juga minus gitu. Jadi makanya jangan karena ini lebih kecil lebih bagus. Ini ada nih PR-nya yang kecil minus gitu kan, minus 22. Ya jangan juga dipilih gitu, karena minus 22 ya berarti berarti laba bersihnya juga minus seperti itu. Bersihnya tergerus ya Mbak. Iya betul. Ini ada Pak Guru. Kapan waktu yang tepat untuk beli saham? Kapan waktu yang tepat untuk beli saham? Sebenarnya Pak, waktu yang tepat untuk beli saham kemarin waktu IHSG lagi Rp3.000. Tapi tidak ada kata terlambat. Kalau misalkan ditanya kapan waktu yang tepat untuk beli saham, ya sekarang waktunya gitu kan. Karena kan kita jadi investor saham ya sampai saat ini pun saya statusnya masih belajar gitu kan. Masih ada beberapa kayaknya dihitung itu banyak ruginya daripada untungnya gitu kan. Kita tetap belajar terus dalam praktiknya, nggak semudah seperti kita belajar kayak sekarang ini gitu kan. Karena yang main itu bukan cuman pengetahuan kita tapi juga ego kita, psikologis kita, gimana menghadapi naik turunnya harga pasar gitu kan. Apakah kita akan konsisten untuk tujuan kita atau ternyata tergoda dengan harga saham kita udah naik akhirnya kita jual, atau galau ini harga saham saya turun terus nih gitu kan, gimana nih, padahal sebenarnya turunnya cuman karena keadaan ekonomi karena pandemi seperti sekarang. Itu yang terjadi waktu IHSG kemarin, indeks harga saham gabungan kemarin di angka Rp3.000, yang artinya harga saham itu rata-ratanya semuanya tergerus 50% dari Rp6.000 ke Rp3.000 gitu kan. Jadi bayangkan aja kita beli misalkan beli Telkomsel harganya Rp8.000 kemudian turun jadi Rp4.000 gitu kan. Beberapa mungkin kalau yang nggak kuat psikologisnya itu stres sampai nggak bisa tidur gitu kan, apalagi kalau modalnya ternyata udah cukup banyak gitu. Makanya di sini kita tetap belajar pahami pelan-pelan gimana caranya kita berdamai dengan fluktuasi harga saham seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat, sebenarnya secepat mungkin itu lebih baik gitu, karena kan kita ada waktunya itu. Jadi kita jadi investor saham itu ya saya saranin ya itu kita nggak bisa langsung nganggep bakalan langsung untung nih. Mungkin teman-teman yang udah jadi investor pun nggak langsung untung saat itu juga gitu kan, karena pengalaman saya dan teman-teman biasanya untung itu di 3 tahun setelahnya. 3 tahun pertama itu kebanyakan ruginya daripada untungnya seperti itu. Baru itu juga biasanya untung tipis. Karena apa? Karena ya tadi yang saya bilang ada fluktuasi harga di situ, dan gimana kita
psikologis kita gitu kan juga bermain di dalamnya gitu kan, apa kita nanti tetap konsisten atau ternyata kita tergoda dengan hal-hal lainnya seperti itu. Ya, makanya mungkin sedikit buat Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba investasi. Oleh karena itu, janganlah kemudian semua asetnya langsung dibelikan saham. Jangan juga. Iya betul, Kak. Seperti halnya kita belajar berenang kan, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin baru belajar berenang, anak kita cemplungin yang dalam, kan pusing juga itu dia. Coba yang cetek-cetek dulu. Jadi model-model seperti itu yang dirasain, biar ngerasain feel-nya dulu. Iya, betul banget. Pertanyaan dari Mas Hendra atau Bapak Hendra. Izin bertanya, bagaimana konsep menabung saham dalam saham syariah yang akan melakukan evaluasi emiten setiap 6 bulan? Oke, jadi untuk dari saham menabung dari saham syariah gitu, Mbak. Berarti kan kalau misalkan saham yang kita punya ternyata keluar dari daftar efek syariah, itu nanti gimana statusnya kayak gitu ya Mas Andri ya kira-kira? Betul. Iya. Nah, untuk transaksi saham syariah dengan akun syariah ya, dengan catatan dengan akun syariah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena nanti di portofolionya itu, ketika ini pengalaman saya kemarin juga beberapa, saya punya saham perusahaan TINS. Itu perusahaan timah gitu kan. Kemarin saya beli di saham syariah dulu banget waktu ISG belum jatuh, itu dulu banget. Itu itu masih syariah sahamnya. Kemudian pas beberapa lama saya lihat di portofolio saya kok hilang gitu kan, nggak ada. Ternyata sahamnya keluar dari saham syariah. Nah itu gimana statusnya? Statusnya akan kita pindahkan, sistem itu akan langsung pindahin secara otomatis ke portofolio akun yang reguler. Makanya di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya ada punya 2 akun, ada yang R dan juga ada yang S. Nah, yang S ini adalah akun syariah, yang R ini adalah akun reguler seperti itu. Nah, ini bisa dipilih. Ketika akun yang di akun syariah ini, di portofolio akun syariah ini, sahamnya ini keluar dari saham syariah, saat di review 6 bulan sekali, itu akan pindah ke portofolio yang ada di akun reguler. Untuk selanjutnya keputusannya ada di tangan investor, karena kan kita nggak bisa maksa investor untuk jual saham tertentu gitu kan. Ini karena kan asetnya punya investor sendiri, makanya kita pindahkan ke akun yang reguler. Jadi nanti investor yang akan memilih apakah mau dijual atau mau ya udah deh karena masih rugi jualnya nanti aja deh kalau udah balik modal gitu kan. Tapi saran saya kalau misalkan paling enggak itu tunggu balik modal, jangan sampai kita ambil untung dari saham yang bukan saham syariah gitu kan. Karena kan kalau kita pengen tadi hasil transaksi investasi sahamnya tetap berkah, ya itu yang harus dijaga seperti itu. Jadi nggak harus khawatir kalau kita pakainya akun syariah kayak gitu. Seperti itu Pak Andri. Betul, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Oke. Gimana ya? Perusahaan sekuritas mana saja yang bisa direkomendasikan untuk membeli saham syariah? Ibu bisa jawab nggak ya? Sebenarnya ada banyak, ada 13 perusahaan sekuritas. Jadi itu bisa, sejujurnya saya nggak apa sih Mas Andri gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa lihat kayaknya di Instagram Pasar Modal Syariah itu ada ya. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi Ibu Indah ini kan mewakili dari perusahaan Indo Premier Sekuritas. Jadi masih ada banyak sekali perusahaan efek yang mempunyai sistem online trading syariah. Jadi seperti IPOT ini juga dan sudah register juga di bursa. Sehingga kalau misalnya mau buka, ya silakan pilih saja. Karena saya terus terang kami nggak jualan hanya untuk IPOT, enggak. Silakan. Ini IPOT hanya perwakilan saja. Nah, ini pertanyaan terakhir deh. Bagaimana prospek investasi ke depan di saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional? Oke. Kalau dibilang prospek, sebenarnya kalau misalkan kita dilihat dulu nih prospeknya dari segi apa. Kalau misalkan dari segi return, memang kita nggak bisa membandingkan saham syariah dengan saham konvensional, apalagi saat ekonomi lagi tumbuh. Kenapa? Karena di saham konvensional itu kan ada perbankan konvensional gitu kan, dimana saat ekonomi lagi tumbuh itu harga-harga saham-saham perbankan itu naiknya lumayan banget gitu. Nah itu yang harus kita sebagai investor syariah juga
tanamkan ya. Kadang kita karena awalnya nih kita pengen transaksi sahamnya sesuai syariah gitu kan, buka akunnya akun syariah, tapi ketika kita lihat karena kalau udah jadi investor tuh godaan untuk kita kembali ke yang konvensional gitu ya, itu sangat tinggi. Kenapa? Kita lihat nih, BRI harga sahamnya naik nih sekian persen, aduh akun saya syariah nggak bisa beli BRI nih gitu kan, akhirnya minta pindah ke konvensional, kemudian nggak bisa pakai margin trading, padahal pengen beli saham ini nih lagi bagus nih gitu kan, akhirnya pindah ke konvensional, kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari prospek return sebenarnya kita nggak bisa bandingkan karena kebutuhannya beda. Teman-teman yang ingin jadi investor syariah, Bapak Ibu yang ingin jadi investor syariah, tentu tujuannya itu bukan hanya sekedar return aja gitu kan, tapi tujuannya itu pasti ke efek berkahnya, berkah atau enggak nih gitu kan, berkah dulu baru return, urutannya gitu kan. Kalau kita jadi investor syariah, kira-kira sesuai prinsip syariah nggak nih, berkah nggak nih, berkah dulu baru kita lihat sahamnya prospek nggak nih gitu kan. Jadi kalau dari segi return sebenarnya, kalau prospek dari segi return gitu kan, itu kita nggak bisa bandingkan. Tentunya yang konvensional itu saat ekonomi lagi tumbuh itu lebih tinggi returnnya daripada yang syariah gitu. Tapi ketika ekonomi lagi agak slow down, kayak kemarin IHSG turun Rp3.000 gitu kan, itu datanya itu menunjukkan bahwa indeks saham syariah dibandingkan dengan yang konvensional gitu kan semuanya tuh memang turun ya, karena rata-rata IHSG-nya turun, tapi kita lihat yang syariah juga turun gitu, tapi turunnya tidak terlalu dalam seperti itu. Dan ketika recovery, ketika harga sahamnya naik gitu kan, yang konvensional juga naik, yang syariah juga naik, tapi ternyata yang syariah ini recovery-nya lebih cepat. Jadi sebenarnya saham syariah ini bukan menjanjikan keuntungan, tapi menjanjikan stabilitas seperti itu. Yang sepertinya kita tahu kan, ekonomi syariah itu mulai dilirik itu ketika waktu kemarin krisis 2008 gitu kan, itu mulai dilirik oleh beberapa negara. Ternyata stabil sekali gitu kan sistem ekonomi syariah ini. Nah, begitu pula dengan saham syariah. Kalau ditanya prospek return gitu kan, kayaknya ya pasti yang konvensional itu returnnya lebih menggiurkan gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi stabilitas, tentu yang syariah itu lebih stabil ketika ekonomi itu lagi slow down kayak kemarin gitu. Lagi yang IHSG lagi runtuh itu ya yang syariah lebih stabil seperti itu. Kira-kira gitu Mas Andi. Kalau untuk prospek saya agak bingung juga ditanya prospeknya seperti apa, tapi kalau kita lihat dari ekonomi sendiri ya, saat ini untuk saham secara keseluruhan itu kita optimis bahwa ekonomi kita bisa menyesuaikan dengan sistem normal yang baru gitu kan, dengan kehidupan normal yang lagi di-campaign-kan sekarang, new normal gitu kan. Nah, kita optimis ekonomi kita bisa menyesuaikan seiring berjalannya dengan waktu seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Indah atas pemaparannya. Dan buat Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah belajar dari kemarin hingga saat ini, dan ini di saatnya untuk take action. Nah, untuk take action tadi sudah banyak bertanya bagaimana caranya. Mungkin Mbak Indah untuk yang terakhir bisa nomor atau apa yang untuk membantu teman-teman kalau mau menjadi investor. Silakan. Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen yang ingin jadi investor syariah bisa langsung menghubungi saya di 0812. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Jangan dulu teman-teman. Oke. 08 12 10 45 25 17. Ini coba saya ketik ya di kolom chat ya. Tolong diketik juga di dalam sana. Nah, kira-kira bisa dihubungi saya lewat nomor telepon tersebut, biasanya via WhatsApp juga. Tapi mohon maaf banget kalau misalkan saya balasnya agak lama karena memang
chatnya kayak chat online shop gitu ya, agak cepet numpuk gitu ya. Jadi tapi saya balas satu persatu pasti gitu. Atau Bapak Ibu bisa juga bertanya di sosial media resmi Indo Premier Sekuritas tadi, Indo Premier yang ada centang birunya. Kita cukup aktif di Instagram sih gitu.